alaihi wasallam. Teman-teman semua, seingat saya beberapa hari yang lalu saya pernah bilang kita mau bahas kisah seorang perempuan yang dulunya pelacur, Betul, ya. Ustaz. Lalu dia di akhir hayatnya memberi minum anjing, lalu dinyatakan masuk surga, gitu ya. Ini yang cerita Rasulullah. Ini yang cerita Rasulullah. Sehingga cerita ini dipakai jadi alasan ya buat orang-orang yang males ibadah. Orang yang suka sama dunia, udahlah nanti juga tinggal ngasih makan anjing, ngasih minum anjing, selesai gitu loh, masuk surga. Ini teman-teman semua, cerita ini nggak bisa diterima mentah-mentah begitu aja. Ini harus diambil hikmahnya. Dan hikmah ini teman-teman semua masih hak prerogatifnya Allah. Silakan baca surat Al-Baqarah ayat 269. Surat kedua 269. ayat 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Masya Allah. Ya. Nah, ini pentingnya hikmah, Mas Rocky. Sama kayak kemarin waktu kita bahas surat Al-Maidah ayat 103 tentang Bahiroh, Saibah, Wasilah, Ham. Kalau kita ingatannya cuma soal unta, ayat itu nggak jadi hikmah apa-apa buat kita kan. Nah, sama nih kayak ini juga. Dan Allah sudah bilang yang dapat hikmah itu Allah yang Allah kehendaki. Yang nggak dikehendaki ya belum tentu dapat. Ya kan? Tapi caranya untuk dapat hikmah gimana? Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali yang mau mikir. Yang punya akal sehat. Saya pindah posisi dulu ya. Ya, geser dulu dah. Besok mau sekolah ya. Tatap Iya. Nah, kita lanjutin ya. Siap, sambil Guru. saya bergerak. Siap. Kisah perempuan yang memberi minum memberi minum anjing itu harus diambil hikmahnya. Kalau nggak diambil hikmahnya bagaimana kita mempelajarinya? Gampang banget gitu ya, habis jadi pelacur sekian lama dalam hidupnya, ngasih minum anjing doang, lalu masuk surga. Masuk surga. Nggak perlu tuh buat Mas Rocky yang tiap malam mimpin baca Al-Muluk gitu ya. Ya kan? Gitu. Dia belum badung-badung amat soalnya Mas Rocky soalnya. Saya kasihan bener kan. Nah, jadi gini teman-teman semua, ini kejadiannya di daerah Arab sana. Yang kita harus sama-sama mengerti kalau di Arab itu gali sumur kayaknya nggak mungkin 2 meter 3 meter air keluar. Betul nggak? Betul. Coba nih, Aisyah kan di Bogor ya Bu Aisyah ya. Nah, coba di Bogor mah kan 2 meter aja keluar air. Iya Ustadz, betul. Nah, Bogor 2 meter keluar air. Jadi jangan bayangkan sumur di sana itu yang 2 meter airnya keluar. Kita bisa kira-kira minimal ya mungkin 7 meter gitu, 8 meter gitu ya. Itu juga udah cetek tuh. Sementara kalau di Arab tuh mungkin bisa 30 meter. Kalau rumah orang tua saya di Cijantung itu 30 meter baru ada air. Gitu. Nah, bayangkan coba seorang perempuan yang mengerjakan bukan pekerjaannya dia. Turun ke sumur kan bukan pekerjaan perempuan. Betul nggak? Oke? Bukan pekerjaan perempuan, dan perjuangan dia untuk turun ke dalam sumur itu butuh effort yang luar biasa. Butuh perjuangan yang luar biasa. Jadi pertama harus diambil hikmahnya adalah ini perjuangan di luar batas kewajaran manusia. Betul nggak? Batas kewajarannya perempuan apa sih? Masa iya sih masuk ke dalam sumur, kan nggak mungkin. Ya, kalau misalnya ada perempuan tuh betulin genteng, itu di luar kewajarannya dia. Gitu. Jadi hikmah yang harus diambil pertama adalah beribadahlah, berjuanglah, beramal soleh melebihi batas kemampuan kita. Itu istimewa sudah. Itu istimewa hikmahnya. Jadi kalau kita merasa amal soleh kita sudah cukup, wah, kalau kita aja belum susah dengan amal soleh itu, berarti belum lewat dari batas kewajaran kita.
Ada seorang guru yang mengajarkan, ayo lari semampunya gitu. Ya kan? Lalu murid-muridnya tuh lari, habis itu udah nyerah, guru lah cuma dua kali putaran selesai. Gitu. Gurunya nyontoin, ayo nih semampunya tuh begini, dia muter lari sampai pingsan. Itulah batas kemampuannya dia. Makanya dulu pernah ada yang nulis begini, Muhammad Salah itu waktu final Liga Champion, ya kan dia main bola terus, ya tiba-tiba dia cedera dan diganti. Nah itulah batas kemampuannya dia sudah. Jadi batas kemampuan itu harus pakai batas kemampuannya standarnya Allah, bukan standarnya kita. Kalau standarnya saya, ya lebih rendah dari itu pasti. Ya kan? Pasti lebih rendah dari itu. Jadi hikmah pertama yang harus diambil adalah amal soleh yang menjamin kita masuk surga adalah amal soleh yang melampaui batas kemampuan rata-rata kita. Rata-rata manusia laki-laki ya jangan disamain sama perempuan nih. Ya kan? Saya kan udah masuk sumur ya, Mas Rocky masuk sumur mah biasa laki-laki kok. Ya kan? Tapi kalau perempuan masuk sumur ini istimewa, melebihi. Gitu. Terus yang kedua, dia memberi makan, memberi air, memberi minum anjing dengan sepatunya. Buat perempuan sepatu itu barang berharga. Betul nggak? Ada artis yang sepatunya sampai belasan, dipajang rapi, punya lemari khusus. Karena buat dia sepatu itu barang berharga. Bayangkan dia mengorbankan sesuatu yang dia hargai untuk menolong anjing. Jadi yang kedua adalah pengorbanan. Dan dia tidak menyesal, itu cuma gara-gara anjing doang, gua harus korbanin sepatu gitu. Oke, jadi amal soleh yang akan diterima sama Allah adalah amal soleh yang melebihi dari batas yang terbaik. Makanya Allah bilang kan surat 3 ayat 92, coba Mas. Surat Ali Imran 92. ayat 9. Sebentar ya Ustaz. Siap. Emang udah mau selesai nih waktunya? Belum. Belum ya. 392. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Izin untuk kondisikan dulu ya. Mungkin teman-teman ada yang standby mushaf untuk bisa langsung buka surah Ali Imran ayat 92. Egi, bisa dibantu? Bacain artinya. Iya. Atau ada yang lain boleh langsung open mic. Oke ya, sambil nunggu ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita belum dianggap berbuat baik sebelum memberikan apa yang kita suka. Ya, belum dianggap berbuat baik sebelum memberikan apa yang kita suka. Jadi kalau sedekah itu harus yang kita suka, bukan yang kita udah males lihatnya. Ya. Dan dalilnya ini ada nih surat Al-Baqarah 267. Wa ma ya ayyuhallazina amanu anfiqu ma razaqna anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an tu'minu fi. Jangan kamu bersedekah dengan yang kamu sendiri udah males lihatnya. 267 insyaallah itu ayatnya. Al-Baqarah 267. Kalau ini Jadi, tadi set 392 ya. Oke, 92 dulu coba. Afwan Set. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Iya, betul. Jadi sedekah dengan apa yang kita cintai, bukan yang kita udah nggak suka. Gitu. Jadi si perempuan tadi mengorbankan barang yang dia sukai, bukan barang yang memang udah mau dia buang gitu. Jadi hikmah kedua dari kisah tadi adalah dia menginfakkan, memberikan, mengorbankan sesuatu yang dia sukai. Allah. Jangan main-main lah kalau sepatu perempuan mah. Dia punya sepatu bagus keinjak aja marah, coba. Iya. Ya kan? Kenapa? Karena buat dia sepatu itu harta, perhiasan luar biasa. Gitu. Nah, orang yang mau mengorbankan itu adalah orang istimewa. Sekarang coba 267. Al-Baqarah 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu.
Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Masya Ya Allah. kan? Nah, nggak boleh menyedekahkan barang-barang yang udah kita nggak suka gitu loh. Yang kita aja males ngelihatnya. Dan ujung ayatnya ini loh Mas, yang hati-hati Mas. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Berarti kalau kita menyedekahkan yang jelek-jelek, sama aja menghina Allah ini Mas. Karena Allah Maha Terpuji, betul nggak? Ya kan? Kalau ngasih yang eh, jelek-jelek, Allah bilang aku Maha Kaya. Kalau ketakutan diganti, aku bisa ganti berkali lipat, kata Allah. Ya kan? Tapi kalau ngasih yang jelek, kamu menghina saya ini Maha Terpuji, kata Allah begitu kan. Jadi sedekah yang terbaik ini udah luar biasa. Berarti sedekah yang buruk-buruk sama aja menghina Allah. Jadi hikmah kedua dari kisah ini, hikmah kedua yang pertama adalah berjihad melebihi kemampuan batas yang dia bikin sendiri, melewati batas kemampuannya. Yang kedua dia mengorbankan yang terbaik. Yang ketiga coba, yang ditolong siapa? Yang Binatang. ditolong cuma anjing, Pak. Anjing. Anjing itu harganya, keistimewaannya di mana coba? Nggak ada, biasa aja ya. Nggak ada. Kan Jadi yang mau saya sampaikan adalah ini perempuan menurunkan egonya untuk sesuatu yang Tidak nggak ada harganya gitu. Jadi apa di sini coba hikmahnya? Menghancurkan egonya dia. Coba bayangin. Dia korbanin, dia mengorbankan apa namanya ya, harkat kewanitaannya karena bukan perempuan tugasnya masuk sumur, ya kan? Dia korbanin itu. Yang kedua dia korbanin barang yang dia cintai. Yang dibelain nggak ada bandingannya, nggak ada. Jadi di sini apa? Jatuh, merendahkan diri, merendahkan ego. Silakan baca surat 11 ayat 123. Surat Hud Hud ayat 123. 100 berapa Ustaz? 123. 123. 3. 123. Bagus kan angkanya? Ayat terakhir pula. Ya. Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka Kok bukan yang ini Mas? Maka 11 23 mungkin. 11 23. 23. Coba. Sesungguhnya Oh, ini dia. orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dan merendahkan diri kepada Tuhannya, mereka itu penghuni surga. Mereka Nah, ini udah kuncinya, merendahkan diri di hadapan Allah. Penghuni surga. Jadi kenapa si pelacur itu bisa jadi penghuni surga? Karena satu, dia berjihad, berjuang, berbuat baik, melebihi dari batas kemampuannya dia. Yang kedua, dia mengorbankan apa yang dia cintainya, ya salah satunya adalah sepatu. Yang ketiga, dia merendahkan diri di hadapan Allah. Bayangin coba. Mungkin dia nggak sadar Mas saat itu Mas. Iya. Mungkin dia melakukan itu dalam kondisi nggak sadar gitu. Ya, kita nggak tahu juga di suasana kebatinan pada saat dia melakukan itu. Apakah dia lagi kondisi sadar, saya mau taubat nih, karena selama ini saya pelacur, habis itu langsung berbuat amal soleh. Kita nggak tahu gitu. Tapi sekali lagi kalau versinya Al-Quran, semua harus dimulai dengan taubat. Semua harus dimulai dengan taubat. Illa man taba wa amana wa amila solihan. Ya kan? Kecuali orang yang bertobat, terus beriman, wa amila amalan solihan, dan berbuat amal soleh. Ulaika yubadillahu sayyi'atihim hasanat. Mereka yang dirubah masa lalunya yang buruk menjadi kebaikan. Surat Al-Furqan ayat 70. Jadi teman-teman semua, cerita ini enggak sekedar cerita simple kayak gitu, enggak. Ini ada hikmah yang harus ditarik. Jadi kalau memang berpikir, saya mau melacur aja setiap hari, nanti ujung-ujungnya ngasih minum anjing, belum tentu kejadiannya sama kayak gitu. Kenapa? Karena coba merendahkan diri di hadapan anjing itu susah banget, apalagi perempuan. Ya kan? Mengorbankan sesuatu yang dicintai itu berat banget. Melakukan aktivitas melebihi dari batas kewajaran kita itu juga susah banget. Susah banget. Apalagi kita ini kan hidup di dunia. Dunia ini perangkapnya luar biasa. Hati-hati sama dunia. Terakhir sebagai closing, hati-hati sama dunia. Allah bilang begini di surat 57 ayat 20. Az-Zariyat, 57 Al-Hadid. Al-Hadid. Kalau Az-Zariyat itu berapa Ustaz?
51. 57 ayat 20. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, Ya. perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Stop sampai situ dulu, Mas. Kalau kita baca ayatnya, berbangga itu tafahur, pamer, Mas, sebetulnya, saling pamer. Bermewah-mewah di sini dan berlomba-lomba di sini takasur, bermewah-mewah. Tafahuru wa takasur. Tafahuru bainakum wa takasuru fil amwal. Ya kan? Ya. Ini kehidupan di dunia ini yang paling sering kita lakukan. Mungkin kita nggak ngambil hikmah dari senda gurau dan permainan belakang agak susah. Tapi kalau kita melihat aktivitas kita di kehidupan kita, memang kan yang dipamerin cuma itu kan. Ya kan? Tafakhuru bainakum, saling pamer. Makanya kalau reuni yang dipamerin apa sih? Kerja di mana? Anak udah berapa? Ya kan begitu kan? Mobil punya berapa? Takasuru bermewah-mewah. Punya uang silakan, punya uang banyak mau beli mobil Ferrari, enggak ada masalah kok. Silakan aja. Yang penting jangan parkir di hati. Bermewah-mewah itu kan adanya di hati. Jadi begitu Ferrarinya lecet, stresnya bukan main. Stresnya bukan main. Jadi teman-teman semua, di dunia ini hati-hati. Kebanyakan dari kita susah untuk merendahkan diri. Kenapa? Karena kita senang pamer-pamer dan senang bermewah-mewah. Siapa yang nggak suka bermewah-mewah? Siapa yang nggak suka? Ya. Kalau punya duit sedikit langsung pengen beli mobil mewah. Dulu waktu belum punya, saya nanti kalau punya motor, kalau punya uang mau beli motor Honda Beat aja. 13-14 juta cukup. Oke? Begitu punya uang 13 juta, wah kayaknya beli NMAX oke nih, gitu. Naik tuh langsung. Benar nggak? Kenapa? Karena ada mental takasur, bermewah-mewah. Nanti di kepalanya dia, wah nanti kan kalau saya reuni pakai NMAX kan nggak malu-maluin. Nah, itu coba bayangin. Tafakhur bainakum wa takasur fil amwal. Jadi pamer-pameran sama bermewah-mewah. Sementara Allah bilang begini juga di 57 ayat 23-nya, Mas. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ayat 20-nya dimulai dengan hidup di dunia itu hanya senda permainan dan senda gurau. Supaya apa? Supaya kalau kita nggak dapat, nggak sedih. Ayat 23-nya begitu. Oke? Ini juga cuma permainan dan senda gurau. Sehingga kalaupun kita dapat, nggak usah berlebihan senangnya. Ini sepertinya seingat saya pernah saya bahas di surat 21 ayat 35. Walanablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kamu pasti akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan setara. Kalau susah jangan sedih-sedih amat. Kalau seneng, kalau dapat bahagia jangan senang-senang banget sehingga grafiknya terlalu jauh nih. Ya kan? Begitu susah putus asa, begitu senang berlebihan. Makanya Allah bilang di surat 57 ayat 23 ini, kalau nggak dapat ya biasa aja karena cuma sedikit, cuma permainan senda gurau doang. Kalaupun dapat nggak usah berlebihan. Nggak usah gembira berlebihan karena cuma permainan dan senda gurau saja. Siap. Nah, kalau orang-orang berpikir, mendingan saya seperti perempuan tadi yang menikmati dunia, lalu ujung-ujungnya memberi minum anjing dan merasa masuk surga, hati-hatilah. Karena nggak gitu kejadiannya. Dan ternyata juga kalau kita gali hikmahnya tentang perjuangan seorang wanita yang memberi minum anjing tadi, kan nggak gampang. Coba bayangin deh Bu Siti Aisyah, umur berapa Bu? 40-50 ada ya? 53 Ustadz. Tuh, 53. Masya Allah, Alhamdulillah nih, 53 tahun yang masuk dalam sumur 10 meter. Coba mau ngapain? Coba gimana logikanya? Kan susah ya Bu ya? Iya. Susah. Jadi jangan pikirin kisah perempuan ngasih minum anjing tuh sederhana begitu aja. Enggak. Apalagi sudah jadi guru, Mas Rocky jadi guru. Tiba-tiba ada muridnya yang ngajarin lah mungkin ya. Kan bisa aja orang ngajarin kan dari mana saja kan. Unzur makola wala tangzur mankola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Coba. Menurunkan ego guru saja di hadapan murid kan susah, benar nggak?
Ya kan? Ini perjuangan luar biasa. Gitu. Jadi teman-teman semua, kalau dapat cerita tentang apapun, kita harus tarik hikmahnya. Karena hikmah ini bisa jadi pelajaran buat kita. Kalau nggak ditarik hikmahnya nggak jadi apa-apa. Wa may yadzakkaru illa ulul albab. Dan nggak bisa diambil pelajaran kalau nggak dipikir. Kalau cuma sekedar dibaca selesai gitu. Ya, makanya film-film komik itu juga ada hikmahnya. Kalau Apa? suka nonton Crayon Shinchan ya kan. Crayon Shinchan itu kesannya cuma film komik anak kecil, padahal isinya kan di situ ada pornografi. Ya kan, kalau dibaca tuh, kalau ditonton benar-benar ada pornografi di situ. Apalagi coba, Dora the Explorer. Ya kan, anak kecil yang serba ada, tasnya bisa punya apa aja gitu. Nah ini kan doktrin ke anak-anak gitu loh, bahwa minta nggak perlu ke Tuhan, ada tas ajaib di situ. Ini hati-hati loh, hati-hati, hati-hati, hati-hati sama informasi yang masuk. Ya, Ustaz. Ilustrasi terakhir, komputer. Komputer itu ada hardware sama software. Kalau hardware-nya rusak, kalau komputer sebagai hardware tidak diinstal program-program yang berbahaya, nggak dipakai buat browsing-browsing yang berbahaya, kira-kira dia berbahaya apa enggak? Tidak. Tidak, dia cuma alat. Tapi begitu kita bebaskan anak kita install apa saja di situ, kita bebaskan dia browsing internet apa saja itu, kira-kira jadi bahaya apa enggak? Bahaya. Bahaya. Sekarang pertanyaannya, bahayaan mana? Software yang berbahaya sama hardware yang rusak? Software yang berbahaya, Ustaz. Ya, software yang berbahaya jauh lebih berbahaya, software-software yang tidak benar itu jauh lebih berbahaya daripada hard disk rusak. Hard disk rusak ganti 200, 300, 1 juta bisa. Tapi begitu masuk informasi ke dalam komputer dan komputer itu memberikan informasi yang salah ke anak kita, ngerubahnya susah. Betul nggak? Nah sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, Mas Rocky yang insya Allah jadi bapak. Amin. Ya. Otak ini hardware atau software? Kalau otaknya mah software, Otaknya hardware, Mas. bukan kepala, Ustaz. Otak yang di dalam. Yang, Dalamnya ya. Siap, Ustaz. ya, ya, Datanya ya berarti software. Ya, ini hardware. Yang Ya. masuk ke otak kita itu software apa hardware? Yang Software. masuk software. Informasi, game online, TikTok, Instagram yang masuk ke kepala anak kita itu hardware apa software? Software. Nah, kalau anak kita nonton TikTok yang nggak bener, kira-kira nempel nggak ke kepala dia? Nempel. Bahayaan mana sekarang anak hujanan sakit kepala sama anak yang bebas main game lalu informasi buruk masuk dalam kepala? Yang kedua, Ustaz. Yang kedua. Tapi kenyataannya begitu anak kita hujan-hujanan, kita lebih takut yang mana? Iya, takut Iya. hujan-hujanan. Kita lebih takut anak kita sakit secara fisik daripada sakit secara batin karena dapat informasi yang salah. Betul nggak? Betul. Betul. Makanya anak kita bebas tuh main HP dan lain-lain bebas. Meskipun saya juga berjuang untuk memperbaiki itu karena dilarang langsung juga salah. Nanti dia sembunyi-sembunyi lihat. Diajak dulu lihat apa sih ini ada manfaatnya enggak ada, akhirnya dihapus sendiri sama dia. Ini juga sama perjuangan saya sebagai orang tua. Gitu. Jadi ya teman-teman semua, kadang kita suka salah konsentrasi. Kita lebih takut hardware-nya rusak daripada kemasukan software yang berbahaya. Betul ya? Siap, Ustaz. Aduh, banyak game online yang mengandung pornografi. Banyak sekali, banyak, hati-hati. Jadi teman-teman semua, kita pindahin, ini hijrah namanya, pindahin konsentrasi kita. Anak hujan-hujanan nggak harus selalu takut. Kenapa? Karena tubuh sudah dikasih kemampuan sama Allah untuk menyembuhkan sendiri. Tapi kalau anak terlalu bebas mengakses informasi tanpa screening, ini jauh lebih berbahaya. Anak bisa jadi muslim yang taat. Anak bisa jadi ateis. Anak bisa jadi gay ataupun lesbi. Ini dari mana, Mas, pengaruhnya coba? Dari lingkungan. Dari lingkungan, dari informasi yang dia dapat. Bapaknya ustadz, anaknya anak yang nakal. Banyak apa enggak? Banyak. Kenapa yang bisa bikin begitu kok di rumah dia anak ustadz, di luaran dia nakal? Jadi sekali lagi, pindahkan konsentrasi kekhawatiran kita.
bukan berarti tidak kehujanan biarin aja, enggak juga gitu loh. Tetap kita harus, tapi jangan salah konsentrasi lah gitu. Betul. Ya, jangan salah konsentrasi karena berbahaya. Silakan, masih ada 10 menit kalau mau tanya jawab, enggak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini jujur Ustaz, alhamdulillah ini satu informasi hikmah baru. Benar ya, kalau misalkan dikaji itu selalu ada aja ya hikmahnya. Dan saya baru menemukan gitu Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Pelacur masuk surga ternyata jalan logikanya seperti itu ya. Sehingga Iya. kita akhirnya berkata pantas bahwa pelacur itu masuk surga ya. Justru yang dikhawatirkan kita ini karena tidak Iya. masuk standar-standar yang tadi ayat-ayat Allah sampaikan tadi ya. Ya Allah. Astagfirullah. Terima kasih Ustaz Indra. Baik teman-teman semuanya, ada yang ingin bertanya monggo boleh langsung open mic-nya saja. Silahkan. Ada? Alhamdulillah nggak ada. Berarti kalau nggak ada yang nanya, Ustaz, mau ditanya. Ada Ustaz. Oh, ada. Masya Allah. Bu Aisyah ya? Ya. Siap. Ini Ustaz yang tadi surat 57 ayat 23. Iya, kan di sini agar kamu tidak bersedih hati. Kadang kan kalau sedih hati itu manusiawi ya Ustaz ya. Iya, artinya pasti kalau kita mengalami suatu permasalahan itu kan kadang kita ya pasti sedih atau itu pasti kan. Nah ini maksudnya tidak boleh bersedihnya itu batasnya apa Ustaz gitu? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya betul. Saya mau tanya dulu sama Bu Aisyah. Yang namanya manusiawi itu manusia standar apa manusia istimewa? Saya mau tanya itu dulu. Standar ya. Standar, iya. Standarnya manusia Allah sudah bilang. Ini standarnya manusia ya Allah ciptakan manusia dalam standarnya, pabrikannya, standar pabrikannya surat Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21. Surat 70 ya. Ayat 19, 20, 21. 70. Ya, dia kemasukan software misalnya. Masukkan software yang nggak asik. Innal insana khuliqa halu'a. Boleh dibaca artinya Bu Aisyah langsung mungkin. Silakan Bu Aisyah mungkin punya bisa. Ayat berapa Ustaz? 19. Ayat 19. Nuh ya, ayat surat Nuh ya? 70. Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Surat 70. Oh ya, surat 7. Oh iya, ayat berapa Ustaz tadi? 19. 19 ya. 19, 20, 21. Ya. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Oke, stop sampai situ dulu, Bu. Sampai situ dulu. Ya. Standarnya manusia diciptakan adalah innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu kalau diciptakan standarnya dari Allah adalah suka mengeluh. Ya, suka mengeluh. Ibaratnya Ibu kalau beli motor Beat itu standar pabrikannya ya begitu, Bu. Motor suaranya nggak mungkin berisik, ya kan? Nggak bisa dipakai buat goncengan orang yang beratnya berlebih gitu karena standarnya segitu gitu kan. Kalau mau suaranya jadi berisik, knalpotnya harus dirubah, bener nggak? Iya kan? Kalau mau lebih garang tampilannya ya dipasangin apa-apa gitu. Jadi nggak mungkin punya motor Honda Beat tampilannya segarang Harley Davidson gitu, nggak mungkin. Karena standar pabrikannya begitu. Oke? Nah, manusia itu diciptakan sama Allah adalah halu'a, suka mengeluh. Ya kan? Itu standar pabrikannya. Ciri-ciri orang mengeluhnya apa? Silakan Bu lanjutin 20-nya. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Nah, kalau dikasih kesusahan berkeluh kesah, Bu. Itu manusia standar sudah. Jadi kalau Ibu lagi susah hari ini berkeluh kesah, standar banget. Alhamdulillahnya masih manusia, ya. Bu. Alhamdulillahnya masih manusia. Ya. Nah, sekarang sebelum lanjut ke sana ya, sekarang di surga adanya malaikat apa adanya setan? Adanya iblis. Malaikat. Di neraka adanya iblis apa malaikat? Iblis. Malaikat kenapa ada di surga?
Karena taat ya, betul. Karena taat, nggak pernah ngelawan. Pokoknya manut aja. Allah bilang begini, iya, 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 nggak pernah protes, nggak pernah ngeluh. Padahal kan ada yang kerjanya nggak enak tuh. Malaikat siapa? Malaikat Malik jagain neraka, Bu. Iya. Kesel nggak dia? Kesel nggak? Nggak pernah kesel. Silakan nanti di rumah baca, setelah acara ini baca surat At-Tahrim ayat 6. Ya betul, ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro, ya kan? Yang di dalamnya dijelaskan penjaganya adalah malaikat yang bersikap keras, tapi taat kepada Allah. Coba. Malaikat itu ada yang diciptakan keras tapi taat. Manusia yang diciptakan keras ada nggak? Ada. Iya, tapi bisa taat apa enggak? Ini pilihan gitu ya. Jadi kalau ibu mau masuk surga, berjuanglah seperti malaikat. Seperti malaikat. Jadi malaikat nggak mungkin karena kita manusia. Yang ada di surga adalah malaikat, yang ada di neraka adalah iblis. Manusia, bukan malaikat, bukan iblis. Jadi bisa ke neraka kalau dia punya perilaku seperti malaikat. Dia bisa masuk neraka kalau kelakuannya seperti iblis. Iya. Jadi kalau mau jadi malaikat, jangan berlebihan. Kalau sedih biasa. Nah, lanjutin ayat 21-nya, Bu. Ya. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia jadi kikir. Kikir. Jadi kalau ketemu orang yang suka mengeluh, ini udah cirinya, udah paketannya tuh. Kalau dia lagi seneng, kalau lagi susah dia keluh kesah, kalau lagi banyak duit pelit, udah rumus sudah. Gitu. Jadi kalau ada orang yang pelit, udah ntar kalau lagi susah dia pasti ngeluh, aduh belum gajian nih, akhir bulan nih, gitu kan. Waduh banyak kan. Nah, ini adalah ciri-ciri manusia biasa. Sementara orang bertakwa itu adalah orang istimewa. Betul nggak? Istimewa. Silakan pelajari surat At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ini ciri-ciri orang bertakwa yang apa yang Allah akan berikan kepada orang bertakwa. Yang pertama, wa yaj'allahu makhraja, dikasih jalan keluar, dikasih rezeki tidak terduga. Belum lagi di ayat 4-nya, dimudahkan urusannya. Jadi kalau urusannya mau mudah, ya jadi orang bertakwa. Dan orang bertakwa itu bukan manusia standar. Nabi Muhammad pernah sedih nggak? Sedih, tapi sebentar dan biasa aja. Waktu anaknya Ibrahim meninggal, dia cuma nunduk aja. Setelah nunduk sedih, habis itu dia angkat kepalanya sudah senyum lagi. Karena dia tahu anak kecil di bawah 6 tahun dan meninggal, ini bisa menolong bapaknya masuk surga nanti. Asal bapaknya nggak jahat-jahat amat lah gitu. Asal bapaknya berjuang untuk jadi orang soleh. Nanti anaknya begitu mau masuk surga, dia nggak mau masuk surga. Tunggu bapak saya mana, dia cariin tuh. Jadi hari ini ibu-ibu yang punya anak dan sudah meninggal sebelum akil balik, itu udah jadi investasi luar biasa. Jangan terlalu berlebihan sedihnya. Kenapa? Lo itu investasi kok. Ya kan? Investasi kok itu. Nanti kalau saya meninggal aman nih, ada satu nih investasi nih. Kalau pakai amal sendiri, kalau pakai amal sendiri nggak yakin rasanya saya masuk surga. Makanya saya nebeng sama Mas Rocky di sini. Ya, nebeng baca Ar-Muluk bareng-bareng. Siapa tahu nanti kalau Mas Rocky masuk surga, saya enggak. Kan Mas Rocky bisa cari saya. Bu Siti Aisyah bisa cari saya. Kalau pakai amal sendiri mah nggak mungkin. Rasanya nggak pede masuk surga. Gitu. Jadi bukan berarti tidak boleh bersedih. Bersedihlah yang sewajar. Jadi jangan lagi bersedihnya gerung-gerung. Kalau nggak ada dia stres saya. Ini uang habis, saya makan apa? Wah, itu berlebihan. Berlebihan. Sedih boleh. Aduh, nih uang bisnis ditipu orang lagi. Gimana ya? Boleh. Tapi jangan kehilangan keimanan. Makanya jaga mulutnya dulu, jaga lisannya dulu. Kan kita biasanya kalau kena masalah yang keluar, yang action duluan kan lisannya, benar nggak, Bu? Ya kan, lisannya. Coba, ibu kalau lagi di pinggir jalan, pegang HP terus dijamret. Begitu habis dijamret, ibu teriak dulu, apa ngejar dulu? Teriak dulu. Teriak dulu, lisan duluan daripada action. Iya. Ya kan, ngomel lu, habis itu, sudahlah, sabar aja dah. Nah, sabarnya ketinggalan. Itu bukti akal dahuluan daripada iman. Sabar itu iman, Bu. Betul nggak? Tapi ngomel ini akal. Jadi begitu dicopet, akalnya bekerja lebih dulu, imannya belakangan. Lalu caranya gimana nih supaya ngontrol imannya bisa di depan, akalnya di belakang? Minimal jaga lisannya dulu aja. Nanti insya Allah besok lah. Insya Allah
Kita belajar surat 22 ayat 46. Qulubun ya'qiluna biha. Bagaimana hati yang berpikir, bukan akal yang berpikir. Masya Allah. Hati yang berpikir. Ini surat 22 ayat 46. Semua diajarin sama Al-Quran. Gimana caranya supaya hati yang berpikir, akal ngikutin aja. Karena akal itu punya batas kemampuan. Punya batas kemampuan. Ya, punya batas kemampuan. Sekarang contoh logikanya saja. Ibu pernah ketemu Allah apa enggak? Ya, pernah ketemu Rasulullah apa enggak? Kok sekarang percaya banget sama Allah, Bu? Kalau pakai akal kepikir apa enggak? Enggak. Itu bukti kalau akal terbatas kemampuannya. Sehebat-hebatnya akal, sepinter-pinternya akal, dia nggak akan bisa ngejelasin kenapa dagangan kita yang sudah siap dagang, bagus, harganya murah, makanannya enak, tempatnya strategis, tapi hari itu nggak ada yang beli. Bisa nggak dipikirin sama akal? Nggak bisa. Itu udah area iman sudah. Tempat sudah bagus, strategis, iklan sudah di mana-mana, makanannya enak, rasanya enak, harganya murah, yang jual bersih, cakep dan lain-lain, tapi nggak ada yang beli hari itu. Coba pakai akal pikirin nggak bakalan bisa nyampe. Nah inilah areanya, Bu. Jadi kalau ibu bilang sedih, wajar dong saya sedih. Iya, itu akal. Secara akal wajar. Tapi kalau mau jadi istimewa dan dapat surga, pakainya iman. Begitu kita kehilangan anak yang belum balik, ingat ya Allah kan sudah menjanjikan. Loh ini juga punya Allah kok, emang punya ibu. Itu anak punya siapa? Ya kan? Punya Allah. Allah mau ngambil kapan aja, ya terserah. Ini sekarang Bu, ini bantal punya ibu apa punya saya? Ustaz Indra. Punya saya kan, kalau saya coret-coret ibu marah nggak? Marah. Saya sobek-sobek ibu marah nggak? Ya kan nggak mungkin marah orang punya saya. Ya. Ya kan? Lalu itu anak katanya punya Allah. Iya anak nih punya Allah. Loh kalau diambil kenapa marah? Iya kan? Katanya kalau ditanya ini anak punya Allah kok. Lah begitu diambil meninggal marah. Komitmennya gimana coba? Ya kan? Sama kayak nih sekarang nih kita lagi kumpul-kumpul begini nih bantal saya mau saya gunting-gunting mau saya sobek-sobek saya yakin Mas Rocky nggak akan marah, Bu Aisyah nggak bakalan marah, Bu Januarti nggak bakalan marah, paling bingung nih Mas Indra kenapa ya, stres kali dia ya, bantal bagus-bagus disobekin kan begitu ya, gitu. Jadi sekali lagi Bu silahkan sedih tapi jangan berlebihan, silahkan gembira tapi jangan berlebihan, yang biasa-biasa aja. Karena kalaupun ibu nggak dapet ya ibu nggak dapet sedikit doang. Kalaupun ibu dapat, ya ibu juga dapat sedikit doang. Makanya kalau pakai hadis, ada yang bilang begini, dunia itu hanya setetes. Kalaupun nggak dapat, cuma setetes. Kalaupun dapat, cuma setetes. Ada lagi yang lain, cuma sebelah sayap lalat atau sayap nyamuk. Sebelah lagi, bukan dua-duanya. Kalaupun ibu dapat, cuma sebelah sayap nyamuk. Kalaupun nggak dapat, cuma sebelah sayap nyamuk. Jadi apa istimewanya? Gitu. Jadi ya ini kajian nggak bisa diterima dengan akal. Sayap nyamuk tapi Alphard bentuknya gitu kan. Sayap nyamuk tapi rumah mewah gitu kayak jembatannya Mas Rocky itu di belakang. Itu sayap nyamuk Bu, di hadapan Allah sayap nyamuk. Di hadapan kita itu miliaran harganya. Iya. Iya kan? Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu ya. Mudah-mudahan. Syukran Ustaz. Apa? Alhamdulillah. Akal sehat, iman semakin bertambah nih. Amin, Masya Allah. Seru banget kajian malam hari ini. Insya Allah, kalau Allah ridho, kita akan dokumentasikan share di YouTube dan teman-teman silakan untuk men-share-nya agar bisa syiar juga untuk kita semuanya. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Teman-teman, saya kasih kesempatan lah setiap malam insya Allah semoga Allah izinkan saya membersamai. Silakan punya masalah kehidupan apapun, tanya saja, nggak usah sungkan-sungkan. Ini konsultasi gratis, ya, konsultasi gratis, bebas. Insya Allah yang menjawab Al-Quran. Kenapa saya nggak mikir pakai kepala saya sendiri? Karena isi kepala saya belum tentu benar. Tapi kalau Al-Quran pasti benar. Bukan berarti saya ada orang yang begini loh. Bentar-bentar lu dalil, apa-apa lu pakai dalil. Saya harus tegaskan, hidup di dunia ini mana yang nggak pakai dalil? Kenapa ibu harus makan? Jawabannya, karena lapar. Lapar itu jadi dalil kenapa orang makan. Betul nggak? Kenapa ibu pakai baju?
Karena kalau nggak pakai baju malu diketawain orang, betul nggak Bu? Ih, telanjang. Itu dalil. Meskipun dalilnya cuma level rendah. Iya kan? Sekarang kita pakai dalil Quran level atas gitu. Sehingga makan bukan karena lapar saja. Gitu loh. Pakai baju bukan cuma sekedar biar nggak malu saja gitu. Ada faktor lain, apa itu ketaatan kepada Allah. Jadi saya pernah nantang orang, sebutkan, name it, mention, sebutin, saya bilang, hidup mana yang nggak pakai dalil. Karena dia bilang, lu apa aja dalil, gue males ngomong sama lu. Akhirnya saya tantang sama dia, ente nikah, pakai dalil apa enggak? Iya juga ya, iya nikah. Meskipun niat nikahnya cuma ingin menyalurkan hasrat biologis, itu juga dalil, betul nggak? Iya kan? Kenapa Mas Rocky pakai minyak rambut? Ada dalilnya, supaya rapi gitu kan? Kenapa nyukur? Ada dalilnya. Semua ada dalil. Tinggal dalilnya mau pakai dalil yang mana, akal apa dalil ini. Allahu a'lam bishawab. Silakan besok kalau ada masalah apapun mau nanya silakan. Insya Allah nanti Al-Quran yang jawab, bukan saya. Saya mau nunjukin ayatnya doang. Amin ya Rabbal. Punya apa-apa lagi. Insya Allah. Alhamdulillah, semoga ini jadi wasilah, wadah untuk kita sama-sama memperbaiki diri, Amin. sama-sama upgrade diri, Bapak Ibu semuanya yang hadir, teman-teman semua di sini. Monggo kita saling belajar satu sama lain. Mungkin yang kita hadapi masalah kita saat ini belum kunjung selesai karena mungkin belum ketemu jawabannya, dan sebaik-baik jawabannya insya Allah jawaban yang dari Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz Indra, makasih banyak ya Ustaz ya. Sip. Baik teman-teman sekalian, izin untuk mendokumentasikan. Namun sebelum mendokumentasikan, ini ada satu tadi belum dibacakan dari Evi Apriyani. Mohon doanya untuk kedua orang tuanya, kakaknya, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Dan mohon doa untuk Evi, semoga dimudahkan dan dilancarkan dalam menuntut ilmu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, silakan untuk on cam. Bagi yang berkenan, alhamdulillah hari ini ada 33 orang yang bertahan sampai akhir. Alhamdulillah. Baik, tahan sejenak untuk saya bisa dokumentasikan. Oke, sebentar. 2, 3. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Indra dan sahabat ASN yang dimanapun teman-teman berada. Semoga kita besok bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, semangat. Amin, amin, Allahumma amin. Amin. Kita akhiri bersama dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tutup ya, maaf. Terima kasih Mas Rocky.